Sebelum menonton video ini, saya mau menekankan sekali lagi bahwa video ini bukan bermakna ajakan atau perintah atau saran. Saya hanya membacakan wawasan dari buku yang saya baca, yakni tentang Tantra. Untuk lebih lengkapnya buku ini seperti apa dan dapat dibeli di mana, nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Sejatinya, Tantra lahir dari hidupnya kita di bumi merupakan sebuah berkah, sehingga para dewa pun berhasrat untuk menjadi manusia. Kendati segala sesuatu di bumi bersifat semu, keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas diri. Bumi adalah ibu atau pertiwi bagi entitas kehidupan di dalamnya. Ia memberi kehidupan dan sebagai ibu tidak pernah meminta balasan atau apapun yang dilakukan. Selain itu, bumi merupakan poros atau pusat dari lapisan alam atas atau loka dan lapisan alam bawah atau patala sebagai poros atau pusat. Bumi berada di tengah-tengah sehingga disebut bualoka atau alam tengah, dan ia menyimpan banyak misteri untuk ditelusuri. Oleh karena itu, dalam kosmologi Tantra, posisi bumi disebut alam antara Madhya Maloka atau alam tengah sebagai penghubung dimensi alam atas dan dimensi alam bawah. Dalam Tantra, dimensi alam atas dan bawah ini mewakili dua energi berbeda di bumi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Leluhur Nusantara menganggap penyatuan dua energi inilah yang memungkinkan perjumpaan mistik agar manusia dapat mencapai pembebasan, mencakup penyatuan energi kesadaran sang diri sejati dalam diri dan kesadaran semesta. Namun tidak jarang juga kekuatan tersebut dimanfaatkan manusia untuk hal-hal yang destruktif. Dalam pandangan Tantra, dua kekuatan tersebut merupakan dasar energi semesta yang berada di dalam dan di luar diri. Seseorang dapat saja memanfaatkan dan mengelola energi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Energi itu disebut Brahma Cakra, yakni energi semesta yang mewakili dua kekuatan dimensi alam atas dan dimensi alam bawah. Oleh leluhur Bali, kekuatan tersebut disimbolkan sebagai kekuatan Pangiwan dan Panengen, atau kiri dan kanan. Penyatuan kekuatan tersebut melahirkan konsep tapak dara atau catur pata sebagai simbol keseimbangan. Karena dua kekuatan tersebut dalam mistisisme Tantra terdapat dua jalur besar, yakni Tantra kiri dan Tantra kanan. Dua jalur ini mewakili dua energi, dan keduanya mampu mengantarkan seseorang menuju jalan pembebasan. Jalur Tantra kiri lazim disebut Awidya Tantra. Di Bali dikenal sebagai jalur Pangiwan dari kata Kiwa yang berarti kiri. Kemudian jalur kanan disebut Tantra kanan atau Widya Tantra. Di Bali dikenal sebagai Panengen dari kata tengen yang berarti kanan. Baik Tantra kiri maupun Tantra kanan sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mengarahkan seseorang mencapai pembebasan atau kemanunggalan. Namun demikian, setiap jalur memiliki tradisi sendiri dan dipraktikkan berdasarkan pakem dari teknik-teknik yang sudah ada, serta dikembangkan dalam tradisi perguruan atau aguron-guron masing-masing. Toh tidak dapat ditampak bahwa banyak terjadi penyimpangan di dua jalur Tantra ini, hingga orang-orang keliru memahami Tantra, dan kecenderungan mereka bukan lagi mencari pembebasan, melainkan kedikdayaan. Sejatinya dalam Tantra, kedua jalur tersebut sama-sama mengarahkan kita pada tingkatan tertinggi yang disebut Nirguna Tantra, suatu keadaan di mana tidak ada identitas individual dan semua lebur dalam kesadaran semesta yang sunya. Orang yang mencapai puncak ini akan menjalani hidup yang berkualitas dan dirinya selalu dapat selaras dengan sang diri, alam, dan Tuhan sebagai parasunya. Kemudian kehidupannya akan sepenuhnya tercerahkan dan ia menjadi pribadi agung dengan laku yang selaras antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Berkenan dengan hal itu, penting untuk mewacanakan kembali kemurnian ajaran Tantra serta meluruskan pandangan yang keliru. Selama ini banyak orang keliru menafsirkan ajaran Tantra. Dapat dinyatakan di sini bahwa tidak ada ajaran Tantra yang menyimpang dari visi spiritual.
Baik tantra kiri maupun tantra kanan merupakan jalur kebijaksanaan spiritual yang sama-sama mencerahkan. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyimpangan, sesungguhnya terdapat makna-makna mistik yang misterius di balik semua itu. Tantra kiri, selama ini banyak orang masih menafsirkan secara harfiah praktik-praktik tantra kiri sebagai jalan ekstrim dan menyesatkan. Tafsir yang demikian dirasa wajar mengingat jalur ini cenderung menggunakan pendekatan kiri, menempuh jalan pembebasan yang lebih erotis dan berupaya menaklukkan hal-hal sensual. Tafsir yang demikian dirasa wajar mengingat jalur ini cenderung menggunakan pendekatan kiri, menempuh jalan pembebasan yang lebih erotis dan berupaya menaklukkan hal-hal sensual. Dengan cara radikal di luar mainstream, seseorang yang berada di jalur ini tentu dapat mencapai kebebasan dengan memanfaatkan daya-daya erotis dan sensual sebagai salah satu cara untuk mengalami sensasi mistik. Jika ditelisik lebih mendalam, sesungguhnya cara-cara demikian lebih bertujuan untuk mencapai penyatuan dengan terlebih dahulu menaklukkan rasa takut dalam diri. Karenanya, praktek tantra kiri sering pula berhubungan dengan hal-hal yang menyeramkan. Berkenan dengan hal itu, ritual tantra kiri sering dilakukan di kuburan. Dalam tradisi tantra India dan Tibet, ritual di kuburan disebut kapalika, sedangkan tantra Nusantara menyebutnya ngeraya, yakni ritual pemujaan terhadap sakti dalam manifestasinya sebagai Hyang Bhairawi. Agar berkenan memberikan pemberkatan, ritual yang rajin dilakukan adalah Pancamakala Puja, yakni 5 kali cara untuk mencapai sensasi rohani dan menuju penyatuan mistik. 5 cara itu adalah Mada, meminum minuman keras sepenuhnya; Matsya, memakan ikan sepuasnya; Mudra, melakukan gerakan tangan mistik sepuasnya; Masa, memakan daging sepuasnya; Maituna, berhubungan seksual sepuasnya. Selain Pancamakala Puja, penekun tantra kiri melakukan ritual mistik di kuburan dengan memuja citra tertentu dan menarikan tarian mistik. Sembari menari, mereka meminum darah sebagai cara untuk mencapai fase transenden. Banyak orang memandang cara-cara tantra kiri yang demikian merupakan bentuk pemujaan yang bertentangan dengan jalan spiritual pada umumnya. Pandangan semacam ini bisa dibilang keliru dan terlalu prematur dalam menilai tantra. Padahal jalur tantra kiri merupakan jalan indah yang mengandung makna mendalam tentang filsafat kehidupan sebagai landasan untuk menjalani spiritual. Banyak ahli sejarah menyatakan bahwa jalur tantra kiri inilah yang dipraktikkan raja-raja di era Kediri. Meskipun belakangan banyak dari mereka berasumsi bahwa jalur tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari laku tantra. Hal ini cukup wajar mengingat kuatnya dugaan raja-raja pada masa itu, menjadikan jalan tantra sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kedikdayaan atau siddhi sakti. Hanya sayangnya mereka melakoni ajaran tantra sebatas pada tataran siddhi sakti, sehingga tidak ada lompatan spiritual menuju kemanunggalan. Kecuali para wiku sastra yang benar-benar mendalami laku tantra hingga menemukan kebebasan sempurna. Padahal siddhi sakti dalam ajaran tantra di jalur tantra kiri memiliki kekuatan untuk mengarahkan seseorang melakukan pelampuan indriawi dan duniawi agar dapat mencapai kemanunggalan dengan sang diri sejati. Melalui siddhi sakti, seseorang akan sanggup mengatasi ketakutan dalam diri. Karena itu, jalan tantra kiri lazim disebut jalan penghancuran diri. Dalam artian, penghancuran segala sifat raksasa dalam diri melalui cara-cara raksasa, karena sifat raksasa dalam diri hanya dapat ditundukkan dengan cara memanfaatkan daya-daya raksasa. Sebagaimana kekuatan buta dalam diri dapat ditundukkan lewat praktek-praktek buta kala, yakni meminum darah, memakan daging segar, mencium bau wangian menyan, dan semacamnya.
Analoginya seperti mengeluarkan duri dari telapak kaki dengan duri pula. Demikianlah jalur tantra kiri yang terkesan menyesatkan. Walaupun begitu, pada kenyataannya banyak dari mereka yang menempuh jalan tantra kiri terjebak dalam aspek siddhi sakti belaka. Banyak dari mereka terlalu asik memiliki daya-daya dari siddhi sakti. Padahal aspek ini merupakan efek kecil dari praktek tantra kiri. Karenanya, aspek siddhi sakti pun perlu dilampaui menuju tingkatan tertinggi. Penekun yang terjebak pada aspek siddhi sakti tidak akan dapat mencapai pembebasan atau siddhi yoga tantra, yakni abadi dalam kebahagiaan tanpa kembali merasakan kedukaan. Banyak yang menghendaki dirinya sakti dan wisesa, sehingga mereka mencari jalur tantra kiri untuk mendapatkan kekuatan itu. Setelah mereka mendapatkannya, kekuatan siddhi sakti justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti menjadikan orang sakit, serta mempraktekkan santet, deluh, dan sejenisnya. Hal itu menjadikan pelaku tantra kiri sulit melepaskan diri dari kekuatan daya siddhi sakti. Maka hambatan terbesar bagi penekun jalan ini adalah keterikatan yang kuat terhadap daya tersebut, sehingga memupuk egoisme. Dan jelas hal tersebut akan mengaburkan pandangan penekun tantra kiri tentang sang diri sejati. Bukan berarti siddhi sakti tidak penting. Justru laku tantra mengarahkan kita untuk menguasai siddhi sakti terlebih dahulu sebelum menuju pencapaian akhir. Kekuatan siddhi sakti inilah yang dapat kita gunakan untuk meniti tangga mencapai puncak. Dan kekuatan tersebut sangat mungkin digunakan untuk membebaskan kita dari belenggu keterikatan diri jika kita mampu menempatkan kesadaran penuh di atas semua itu. Kita perlu menyadari bahwa daya-daya siddhi sakti adalah kekuatan bagi kita untuk memekarkan bunga teratai welas asih dalam hati, dan untuk menyucikan diri dari segala bentuk mala atau kotoran batin yang menutup sang diri sejati. Demikian pula, kita perlu menyadari bahwa hanya diri kita sendirilah yang dapat membebaskan kita dari ketidaktahuan, bukan orang lain. Guru pun hanya menunjukkan jalan bagi kita untuk mencapai siddhi sakti, kemudian memasuki dunia siddha, dan akhirnya menjadi sadhu. Mengenai siddhi, siddha, dan sadhu secara lebih mendalam akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Sebagaimana disinggung sebelumnya, praktik tantra kiri adalah laku radikal sebagai jalan penghancuran diri. Penghancuran diri dalam hal ini bukan berarti menghilangkan sesuatu di dalam diri. Jalan penghancuran diri yang dimaksud lebih pada upaya menetralkan energi negatif dalam diri dengan memanfaatkan daya-daya sensual termasuk di dalamnya. Upaya untuk menetralkan sifat-sifat hewani atau buta di dalam diri dengan cara-cara yang ekstrim, karena energi buta dalam diri susah dinetralkan dengan cara-cara biasa seperti pengekangan dan pengendalian indera-indera kita. Butuh cara-cara di luar kecenderungan mainstream untuk menundukkan sifat-sifat buta dalam diri. Cara-cara inilah yang kemudian disebut jalan penghancuran diri. Dalam pandangan jalan tantra kiri, sudah menjadi hukum semesta bahwa energi dari dimensi alam bawah sangat kuat untuk menciptakan energi dari dimensi alam bawah, sangat kuat untuk menciptakan energi pada buana agung, dan semua itu mesti dinetralkan melalui kekuatan-kekuatan dahsyat dari siddhi sakti. Hal yang sama terjadi dalam diri kita sebagai buana alit, di mana energi bawah yang masih sangat kasar atau buta tadi memiliki kekuatan ampuh untuk menciptakan delusi, ketidaksadaran, dan ketidaktahuan dalam diri. Karena itu, kekuatan buta tadi yang kasar atau kurang rasa hendaknya didorong ke atas hingga dapat dinetralkan menjadi energi yang halus dan lembut atau santa rasa. Untuk mendorong dan menetralkan energi kasar itulah diperlukan daya siddhi sakti. Jalan penghancuran diri memang sengaja dilakukan melalui sadhana yang ekstrim. Berbekal pancamakala puja, para penganut tantra kiri dapat melampaui semua rasa dengan cara menikmati sepuasnya.
hingga mencapai titik jenuh. 5 cara dalam Pancamakala Puja akan ditempuh seseorang lewat sebuah ritual hingga ia benar-benar mengalami kepuasan yang meniadakan hasrat untuk menikmati semua itu. Maituna misalnya dilakukan dengan cara menikmati hubungan seksual sepuasnya dalam ritual yang sakral hingga mencapai titik jenuh dan tidak lagi ada kenikmatan seksual dalam dirinya. Pada titik jenuh inilah sensasi mistik dirasakan dalam pelampuan nikmat senggama rasa dan nikmat seksual tergantikan nikmat pembebasan diri. Dengan kata lain, pembebasan total dari belenggu nafsu dan birahi yang mengikat. Yang perlu diketahui, Maituna dan praktek-praktek lainnya dalam Pancamakala Puja hanya dilakukan dalam satu ritual khusus, bukan dilakukan dengan sembarangan, secara berkelanjutan. Perilaku menyimpang dalam Tantra seringkali terjadi ketika Pancamakala Puja dipahami sebagai pemujaan yang dilakukan terus-menerus. Dalam banyak hal, kita bisa menemukan bahwa praktek-praktek Tantra kiri yang menyimpang inilah yang dijalankan penekun Tantra dalam rentang waktu panjang. Hal tersebut semakin mengukuhkan anggapan bahwa Tantra kiri sebagai jalan yang sesat dan jauh dari nilai-nilai spiritual. Padahal jalan Tantra kiri melalui Pancamakala Puja bukanlah laku Tantra yang sembrono, melainkan jalan rahasia yang di Bali disebut jalan pingit atau tenget. Praktek Tantra kiri ini hingga sekarang masih lestari serta diteruskan generasi selanjutnya dalam rumah sastra yang tertutup dan rahasia. Meskipun ada anggapan dari beberapa kelompok bahwa ilmu tersebut kini hanya tertuang dalam teks-teks kuno. Hingga saat ini ada beberapa orang yang berpegang pada tradisi Tantra kiri dan melakoninya dalam kehidupan. Bahkan mereka begitu konsisten merawat manuskrip-manuskrip kuno berupa lontar sebagai acuan. Ketika mempraktekkan ajaran Tantra kiri pun demikian, di rumah sastra masih tersimpan rapi beberapa teks lontar Pangiwan yang di dalamnya terdapat keterangan tentang praktek-praktek Tantra kiri. Dalam naskah tersebut akan dijumpai ajaran Tantra kiri ke dalam bentuk-bentuk yang lebih rumit, tetapi esensi ajarannya sama, yakni mengajarkan pada kita untuk menyadari keberadaan sang diri sejati sebagai kesadaran murni. Karakteristik yang khas dari lontar Tantra kiri ini berkaitan dengan daya Siddhi Sakti yang dapat digunakan sebagai yang dikehendaki. Daya Siddhi Sakti ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan tepat, jalan pembebasan dapat tercapai. Sebaliknya, jika salah, dapat mencelakai diri sendiri. Bagaimanapun masih banyak orang yang memandang negatif jalur Tantra kiri atau Pangiwan ini. Masih banyak yang menganggap Pangiwan identik dengan ilmu hitam yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sementara di hampir keseluruhan teks yang saya temukan, tidak ada ajaran Pangiwan yang mengharuskan orang untuk menyakiti. Justru sebaliknya, banyak ajaran Pangiwan menekankan konsep suci laksana atau perbuatan suci. Demikian pula banyak yang menguraikan tentang cara mencapai pembebasan lewat permainan aksara-aksara suci. Dalam Tantra, tubuh terdiri dari aksara, adapun tentang bagaimana tubuh dipahami sebagai aksara akan dibabar pada bagian selanjutnya. Memang pada kenyataannya beberapa bentuk praktek Tantra mengalami penyimpangan sehingga aspek Siddhi Sakti dari ilmu Pangiwan digunakan untuk hal-hal yang tidak dihadirkan kebaikan dan harmoni dalam diri. Penyimpangan itu pun melahirkan praktek ilmu hitam seperti Deluh Desti Terang Jana, yakni pengiriman energi negatif kepada seseorang melalui kekuatan Pangiwan. Tentu tujuannya untuk dan menyakiti orang lain. Itulah salah satu bentuk penyimpangan Pangiwan di Bali yang diyakini masih ada hingga kini dalam praktek-praktek tersembunyi. Padahal keberadaan ilmu Pangiwan tidak lain untuk membantu kita menuju jalan suci laksana, kemudian memasuki ruang diri sekaligus menghayati sunya. Dengan demikian, pada gilirannya kita akan dapat menemukan, mengenali, dan menyelaraskannya.
Siddhi Sakti dalam tubuh. Selanjutnya kita akan terhubung dengan daya Mahasakti Siddhi dari Tuhan. Kebanyakan dari kita tidak memiliki kemampuan untuk membangun keterhubungan itu, sehingga tak dapat mengakses Mahadaya Tuhan. Padahal energi tersebut sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan jalur tantra kiri, sesungguhnya hal tersebut dapat dilakukan. Kita dapat mengakses energi tersebut, kemudian menyelaraskannya dalam diri sehingga berdaya guna untuk diri sendiri dan menebarkan vibrasi positif ke semesta raya. Jika kalian pengen lebih lengkap mengenal tantra ini seperti apa, kalian bisa klik link di deskripsi ya untuk membeli buku ini. Tentunya tidak semua yang ada dalam buku ini aku baca. Hal-hal yang menarik lainnya bisa kalian temukan sendiri saat membacanya.